Halo, Ujung CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Jumpa lagi dengan kelas ilmu. Dan kali ini kita akan membahas untuk soal-soal SKB. Kita langsung saja ya ke soal-soal pengawas mutu hasil pertanian bagian ketiga. Nomor 1. Mutu dari suatu produk olahan hasil pertanian sangat diperhatikan pada industri pangan untuk mencegah kontaminasi penularan COVID-19 adalah dengan mempraktikkan cara produksi yang baik atau GMP dan cara higini yang baik atau GHP yang meliputi titik-titik. A. Keamanan bahan pangan. B. Pengemasan bahan pangan. C. Fasilitas pengolahan pangan. D. Penyortiran hasil pertanian. Atau E. Pemasaran hasil pertanian. Ini tentang virus corona ini. Pembahasannya. Diketahui bahwa virus COVID-19 dapat bertahan pada permukaan selama beberapa jam sampai beberapa hari, tergantung pada jenis permukaan, suhu, sinar, pH, dan lain-lain. Namun demikian, virus dapat inaktivasi oleh panas dan sanitizer, terutama sanitizer berbasis klorin, etanol, dan hidrogen peroksida. Dengan mempraktikkan cara produksi yang baik atau GMP, cara higini yang baik atau GXP yang meliputi proses pembersihan dan sanitasi peralatan dan fasilitas pengolahan pangan dengan baik, maka resiko adanya virus pada permukaan tersebut dapat diminimalkan. Dengan praktik-praktik yang baik itu, berbagai badan otoritas keamanan pangan di berbagai negara menyatakan bahwa virus COVID-19 tidak ditularkan melalui pangan dan atau kemasan pangan. Jadi jawabannya adalah C, fasilitas pengolahan pangan. Nomor 2. Kerusakan yang diakibatkan oleh serangga dapat bersifat langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi mutu hasil pertanian termasuk kelainan titik-titik. A. Entomologis. B. Genetis fisiologis. C. Patologis. D. Biologis. Atau E. Kimia. Pembahasannya, serangga merupakan penyebab luka-luka pada sebagian besar hasil pertanian, misalnya buah-buahan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Kelainan entomologis merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh serangga, dapat bersifat langsung atau tidak langsung, yang mempengaruhi mutu hasil pertanian. Kerusakan yang bersifat langsung disebabkan karena aktivitas serangga, misal aktivitas makan dan bertelur di dalam bahan. Kerusakan tidak langsung diakibatkan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa oleh serangga, sehingga dapat menyebabkan kerusakan bahan. Kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas serangga, misalnya lubang-lubang, luka-luka, atau terjadi perubahan warna pada bahan. Jadi jawabannya adalah A. Entomologis. Nomor 3. Di bawah ini permasalahan yang dihadapi dalam ketersediaan dan penggunaan benih bermutu dan berlabel masih rendah, kecuali A. Keterbatasan ketersediaan benih sumber. B. Produsen benih kelas menengah ke bawah umumnya belum mempunyai pemulia sendiri. C. Keterbatasan modal usaha. D. Keterbatasan varietas benih dalam negeri yang disukai konsumen. Atau E. Tingginya harga benih. Pembahasannya, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan produksi benih antara lain adalah: pertama, keterbatasan ketersediaan benih sumber untuk diperbanyak oleh produsen dan penangkar benih. Kedua, produsen benih kelas menengah ke bawah umumnya belum mempunyai pemulia sendiri. Ketiga, keterbatasan modal usaha. Keempat, keterbatasan varietas benih dalam negeri yang disukai konsumen. Kelima, keterbatasan data supply demand benih antar daerah dan antar sentra. Keenam, keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas pengawas benih tanaman. Dan yang ketujuh, keterbatasan dana operasional bagi balai benih dan pengawas benih tanaman. Jadi jawabannya adalah E. Tingginya harga benih.
karena diminta kecuali. Nomor 4. Suatu contoh benih yang akan diuji kemurniannya dari semua contoh primer yang dijadikan satu dan dicampur dalam satu tempat seperti kotak kaleng, kantong plastik, karung, tray, dan lain-lain, termasuk jenis contoh benih. A. Submit sample. B. Primary sample. C. Composite sample. D. Working sample. Atau E. Kebenaran varietas. Pembahasannya, contoh pencampuran atau composite sample adalah semua contoh primer yang dijadikan satu dan dicampur dalam satu tempat seperti kotak kaleng, kantong plastik, karung, tray, dan lain-lain. Contoh pencampuran ini biasanya skalanya lebih banyak, sehingga perlu wadah yang lumayan besar juga. Jadi jawabannya adalah C. Composite sample. Nomor 5. Berdasarkan persyaratan kualitas, benih yang ditanam harus bermutu tinggi. Salah satu sifat benih yang bermutu tinggi adalah titik-titik. A. Kemurnian mekanis benih. B. Daya tumbuh minimal 80%. C. Kerusakan benih rendah. D. Bebas dari hama penyakit. Atau E. Kekuatan tumbuh tinggi. Pembahasannya, benih yang bermutu tinggi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, daya tumbuh minimal 80%. Kedua, mempunyai unsur yang baik, yaitu benih tumbuh serentak, cepat, dan sehat. Ketiga, benih murni minimal 99%. Keempat, campuran benih atau varietas lain maksimal 1%. Kelima, sehat, bernas, tidak berkeriput, dan umumnya normal serta seragam. Keenam, kadar air 13%. Dan yang ketujuh, warna benih terang dan tidak kusam. Jadi jawabannya adalah B. Daya tumbuh minimal 80%. Nomor 6. Jika dipandang dari populasi benih yang membentuk kelompok atau lot, sifat-sifat mutu mencakup A. Ukuran. B. Infeksi penyakit. C. Viabilitas. D. Daya simpan. Atau E. Kebenaran varietas. Pembahasannya, mutu benih terdiri dari banyak atribut atau sifat benih. Jika dipandang dari populasi benih yang membentuk kelompok atau lot, sifat-sifat mutu mencakup kadar air, daya simpan, besaran kontaminan atau benih gulma dan benih lainnya, keseragaman lot, dan potensi keragaan. Jika dipandang dari individu benih, sifat-sifat itu mencakup kebenaran varietas, viabilitas, vigor, kerusakan mekanis, infeksi penyakit, cakupan perawatan, ukuran, dan keragaan. Jadi pilihan A, B, C, dan E adalah jika dipandang dari individu benih. Maka jawabannya adalah D, daya simpan. Nomor 7. Beberapa mikroba tanah seperti Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter mycorrhiza, Peromba selulosa, dan efektif mikroorganisme dapat dimanfaatkan sebagai titik-titik. A. Biofungisida. B. Biokontrol. C. Pestisida. D. Biopeptisida. Atau E. Biofertilizer. Pembahasannya, Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter dapat dimanfaatkan sebagai biofertilizer pada pertanian organik. Biofertilizer tersebut fungsinya antara lain membantu penyediaan hara pada tanaman, mempermudah penyediaan hara bagi tanaman, membantu dekomposisi bahan organik, menyediakan lingkungan rhizosfer sehingga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan produksi peningkatan tanaman. Jadi jawabannya adalah E, biofertilizer. Nomor 8. Untuk mendapatkan mutu hasil pertanian yang baik, digunakan pemanfaatan Bacillus thuringiensis yang berfungsi untuk A. Menyerang bakteri. B. Menyerang virus. C. Menyerang berbagai jenis ulat tanaman pertanian.
D. Menyerang tungau, atau E. Menyerang oteng-oteng. Pembahasannya, pemanfaatan Bacillus thuringiensis dalam pertanian adalah: pertama, Bacillus thuringiensis varietas tenebrionis menyerang kumbang kentang Colorado dan larva kumbang daun. Kedua, Bacillus thuringiensis varietas Kurstaki menyerang berbagai jenis ulat tanaman pertanian. Ketiga, Bacillus thuringiensis varietas israelensis menyerang nyamuk dan lalat hitam. Yang keempat, Bacillus thuringiensis varietas aizawae menyerang larva ngengat dan berbagai ulat, terutama ulat ngengat diamondback. Jadi jawabannya adalah C. Menyerang berbagai jenis ulat tanaman pertanian. Nomor 9. Cendawan yang dapat menurunkan kualitas kacang-kacangan selama penyimpanan adalah titik-titik. A. Aspergillus flavus. B. Peronospora parasitica. C. Scestospora sp. D. Fusarium verticillioides. Atau E. Cladosporium sp. Pembahasannya, penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat menurunkan kualitas kacang-kacangan, terutama akibat dari serangan serangga maupun mikroorganisme selama penyimpanan. Kondisi ruang penyimpanan juga sangat mempengaruhi aktivitas mikroorganisme yang berkembang. Cendawan khususnya Aspergillus flavus tumbuh dalam waktu kurang dari 3 hari di permukaan biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan, dan biji pala berkadar air di atas 14%. Cendawan ini menghasilkan mitotoksin, terutama aflatoksin dan okratoksin yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Pilihan B, C, D, dan E adalah patogen yang menyebabkan kerusakan pada tomat. Jadi jawabannya adalah A. Aspergillus flavus. Nomor 10. Di bawah ini adalah suhu optimal yang dapat mempengaruhi mutu hasil pertanian dari kentang. A. 35-40 derajat Celcius. B. 30-35 derajat Celcius. C. 25-30 derajat Celcius. Atau D. 15-20 derajat Celcius. E. 20-25 derajat Celcius. Pembahasannya, pertumbuhan tanaman kentang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Tanaman kentang tumbuh baik pada lingkungan dengan suhu rendah, yaitu 15-20 derajat Celcius. Cukup sinar matahari dan kelembaban udara 80-90%. Sunarjono 1975. Suhu tanah berhubungan dengan proses penyerapan unsur hara oleh akar, fotosintesis, dan respirasi. Menurut Burton, tahun 1981, untuk mendapatkan hasil yang maksimum, tanaman kentang membutuhkan suhu optimum yang relatif rendah, terutama untuk pertumbuhan umbi, yaitu 15,6 sampai 17,8 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 15,5 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah D, 15-20 derajat Celcius. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye.